Selamat siang, kali ini kita mau bahas masalah tooling, khususnya di milling, oke? Langsung, jadi ini ada face mail, jadi untuk ngeratain permukaan. Nah, di sini itu dia ada yang solid, ada yang insert. Maaf, solid, jadi dari atas sampai bawah, sengnya, holder sama cuttingnya. Ada yang kepisah. Nah, teman-teman kalau misalkan mau punya bengkel, misalkan dia butuh ukuran yang besar, teman-teman tinggal beli yang pisahan aja, terus beli yang bawahnya aja, oke? Ingat, mata potongnya cuma dibuat permukaan aja. Lalu ke chamfer mill, dia untuk nyamper intinya debaring. Nah, di sini ada pengembangan dari solid ke insert mata potongnya aja atau floatnya yang diganti. Nah, untuk yang ini sih baru ya setahu saya. Ya agak lama, tapi inovasi terakhir sih setahu saya ini. Oke. Ini untuk chamfer, saya ulangin ya. Lanjut. Nah, ini untuk end mill, ball mill, bull mill, end mill, bull mill, ball mill. Satu paket intinya profiling. Jadi di sini intinya tegak lurus 90 derajat. Di sini ada radius maupun chamfer. Di sini full radius tengah lingkaran, oke? Nah, di sini juga sama inovasinya, ada solid, insert per float bagian, atau diganti semua mata potongnya. Nah, aku mau jelasin lebih detail yang masalah end mill. Nah, di sini end mill ini ada float, ya, float cutting, length cutting. Nah, di sini artinya 2D, berarti diameternya itu 1, panjangnya 2 kali. Kalau yang ini 3D berarti diameternya 1 kali, panjangnya 3 kali. Jadi kalau punya diameter 10, berarti dia 10, di sini 20. Kalau yang ini 10, di sini 30. Nah, kalau yang ini dia ini 10, length cuttingnya 1,5, berarti sini ketemu sini, ini 15, necknya sini ketemu sini 15. Terus gambarnya nggak ilustratif sih, itu harusnya 1:2. Nggak apa-apa lah, contoh aja. Nah, kita bahas yang standar. Menurut saya sih lebih bagus pakai standar, tapi balik lagi tergantung materialnya, targetnya mau seperti apa. Tapi overallnya saya telah bandingin, ini menurut saya ya, jadi ada parameter sama beban cutting, ini udah berkorelasi. Lalu ini tinggi profilnya itu length cuttingnya ini yang berpengaruh sama target hasil benda kerja. Lalu di sini ada waktu proses. Nah, intinya sih kalau yang ini standar, cuman dia nggak bisa panjang lagi. Nah, kalau yang di sini ini ada panjang nih, tapi parameternya diturunin, beban cuttingnya karena beban cutting tinggi, parameter diturunkan, tapi tetap tinggi. Nah, karena diturunin, waktu proses lama. Nah, ini juga sama. Yang sedikit membedakan karena di sini solid, dia kekuatannya lebih. Nah, jadi di tingkatannya hijau itu bagus, tinggi, kuning atau oranye ini sedang, merah itu parah. Nah, di sini sedang kenapa? Karena dia ketahan sama ini, solid. Kan beda nih, ada floatnya nih. Core-nya kosong ya, diameter intinya ya. Tapi kalau yang ini kan solid mas ya. Untuk tingginya sama, bisa 3D. Oh ya, ini harusnya hijau ya, sorry. Nah, di sini tingginya 3D, tapi waktu proses antara length-nya yang panjang langsung atau yang 1,5 berulang itu belum saya bandingin sih, tapi menurut saya aku lebih prefer yang biasa. Nah, tambah lagi di sini ada side lock. Jadi kalau teman-teman beli ini ada kayak kemiling itu jangan heran, ini untuk coakan untuk side lock, holder side lock. Nah, itu nanti bisa cari sendiri seperti itu. Aku cuma ngasih tahu. Lalu dari NW sendiri tipe floatnya itu yang biasanya tak temuin ya, yang tak update sih, itu ada 3. Aku seringnya cuma pakai flat sama fine roughing, tapi kurang lebihnya sama. Nah, yang membedakan gini, kalau flat ini bisa buat roughing itu side cutting itu 20%, ini 30%, ini 40%, tapi kalau slotting recommended yang ini. Jadi apa ya? Lebih powerful sih, aku lebih senengnya buat ini. Makanya
Kemarin ada statement untuk Nmel roughing itu sebenarnya pengennya ini, tapi ini juga bisa buat roughing, tapi nggak maksimal seperti itu. Ini cuma setengah depth doang sih. Nah, untuk keunggulannya ini bisa semi finishing sama finishing, lalu ini aku sih kemarin tanya ya, jadi sama maker, ada satu maker semi finishing itu masih boleh pakai ini, tapi finishing nggak boleh karena dia ada stepnya ini agak ngerusak roughness sih sebenarnya gitu, jadi nggak direkomendasi secara pribadi oleh teknisinya. Nah, lalu untuk yang fine roughing ini semi aja udah nggak boleh karena dindingnya parah. Bisa dilihat di sini, ini flat. Ini karena flat ketemu lengkungan dan lengkungannya itu tidak setiap waktu, jadi dia bisa ketutup. Yang ini. Nah, tapi kalau yang ini karena dia lengkungan di semua bidang, dia ada cekungan ini kecil. Nah, cekungan ini yang nyebabin dindingnya jelek. Oke, nanti kita bahas lagi. Lanjut lagi drill, sama ada solid, ada apa ya, sama-sama solid sih. Oh enggak, ini solid yang biasanya dipasang di cak drill, dia diameternya tidak dibatasi, lalu yang ini dipasang di collet biasanya. Untuk yang ini insert, jadi mata potong yang depannya diganti. Ada yang bentuk kayak apa ya, kayak insert biasa, ada yang kepala juga, jadi floatnya aja diganti, float depan. Ini untuk drill ada yang sudut, kayak biasanya itu ada sudut 120, 118, 150, floatnya ada 2, 3, 4 itu kelihatannya ada juga. Nah, terus untuk drill yang sedikit modern, lebih modern daripada yang biasa, dia ada flat, jadi ujungnya itu dia udah sudut, udah datar. Ketika teman-teman ngedrill cuma butuh datar doang atau awalan Nmel, teman-teman cukup pakai ini. Nah, ini juga kurang lebih sama, ada yang solid, ada yang insert, tapi yang insert tuh biasanya diameternya besar. Nah, tolong diperhatikan penggunaannya ya. Jadi kalau misalkan cuma buat awalan Nmel, pakai yang ini kalau bisa, kalau punya. Tapi kalau cuma mau buat ball making, tab itu biasa pun bisa. Oke. Nah, lanjut lagi ke drill NC atau 90 derajat. Ini intinya itu kalau yang NC itu ada ujungnya, NC drill, seingatku tuh ada ujungnya, kalau nggak salah ya. Nah, terus yang 90 derajat sih biasa kayak gini. Nah, ini tadi bisa juga buat chamfer, seingat saya buat chamfer. Lanjut lagi, tab ada 2 untuk bikin nut ya, kalau biasanya sih nut, jadi tab sama snake. Nah, ini tab itu ada yang biasa, ada yang forming. Kalau biasa itu dia ya kayak biasa, kayak ngedrill biasa, tapi kalau forming dia ada sistem penyusutan material atau pembesaran material ya, teman-teman cari sendiri lah. Trimmer kurang lebih sama, cuman turun naik dengan menghasilkan lubang presisi. Treadmill turun dengan helical, lalu dengan jarak tertentu menghasilkan pitch yang sesuai. Lalu untuk special tooling yang jarang itu dia ada lollipop, nanti dibahas, stepper, corner, T-slot, step. Yang sering tak temuin tuh nggak ada yang di sini, jadi ini cuma nambah wawasan aja. Nah, selanjutnya, nah ini aku bikin gambar, kurang lebih sih ilustrasi doang ya. Aku nggak mesin sih, capek dan nggak mungkin juga. Jadi di sini ada ilustrasi dibagi jadi A, B, C, D, F. Ini hilang, memang biarin. Nah, langsung ini penjabarannya kurang lebih. Facemail nggak tak kasih karena dia cuma dasar doang, facing. Ini Nmel flat, chip breaker, fine roughing yang rigi-rigi tadi nanti dibahas lagi di next page. Lollipop itu yang tadi kayak permen lollipop, terus dia itu keunggulannya ketika ini tapernya sedikit, diperhitungkan jarak bebas bagian atas, dia bisa buat finishing dindingnya ini sekalian. Jadi nggak perlu bolak-balik sih. Kalau ini misalkan udah jadi solidnya, tinggal bikin profil ini, bawah dikasih area bebas, sudah jadi dia. Lalu untuk taper ini biasanya tuh kayak kepake di molding ya setahu aku. Jadi minta sudut berapa itu teman-teman nggak usah 3D dari atas nih, dibikin sudut, terus ada stepnya, ada garis-garisnya, perlu di finishing lagi itu
kurang efektif, Maker juga telah menciptakan anvil efektif yang disebut taper tadi. Jadi misalkan beli aja sudut 3 derajat, nanti tinggal dihitung mau profiling dari parameter atas atau bawah, machining selesai. Lalu untuk T-slot itu, waduh ini ketutupan ya. Nah, nih. Jadi dia ada yang kayak segitiga, ada yang kotak. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini intinya bikin slot. Ini kalau teman-teman perhatiin itu di bed mesin itu rata-rata T-slot jadi ya. Oke. Terus di sini chamfer mill. Di sini kalau mau dipakai satu garis saja, ini end mill, bull mill, ball mill. Nah, ini kan ada radius ini. Jadi daripada finishing radius kecil mending bull mill langsung. Lalu di sini ada corner yang radius kebalik. Di sini chamfer nggak tak lampirin. Di sini profiling biasanya paling bagus sih ball. Oke. Terus di sini ada treadmill. Lalu lanjut lagi di sini ada stack drill. Jadi kalau teman-teman masang bolt laut itu dia ada kayak apa ya, bertahap ya lubangnya. Nah, itu teman-teman kalau pakai step drill dia turun 2 kali. Sebenarnya sih sama kayak drill sudut, drill flat, tapi dia jadi satu toolnya. Daripada 2 kali kerja, mikirnya sih kayak gitu. Lalu ini drill flat, drill sudut, ini sudut. Lalu ini tab, ini rimmer. Oke, jadi rimmer itu dia biasanya cuma di allowance 0,3 sih biasanya maksimal. Di drill misalkan 10H7 berarti drillnya 9,7 sampai 9,8, lalu di rimmer ngedrill doang presisi, naik turun selesai jadi presisi. Tab juga kurang lebih sama, naik turun pakai hitungan selesai. Lalu tambah sedikit buat elemen roughing yang tadi, bisa di scroll back sebelumnya. Di sini rigi ya, jadi hasilnya itu kayak bergelombang. Kalau kurang jelas zoom sendiri. Kurang lebih sih bergerigi. Ini nggak bisa buat semi ya, jadi buat patokan susah, tapi buat roughing tuh masih aman sih, karena stoknya dia masih sekitar 100. Jadi dari batas teman-teman program misalkan target 0, dia itu masih ya bergelombang sih, tapi masih sekitar 60 atau 80 titik gelombangnya, berarti titik maksimalnya dia 80 mikron terhadap nolnya yang teman-teman target. Oke. Ya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf agak buru-buru karena ini masih general, jadi bahas saja next gitu. Semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih.